Jadi apakah oleh karena media menyebutkan begitu, ketika rekap saudara di tingkat Sarmi itu ada saksi-saksi yang keberatan? Baik yang mulia, pleno tingkat kecamatan sampai kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik nomor 1 maupun nomor 2. Baik lisan maupun tertulis. Izin yang mulia tidak ada. Nah, kalau saksi tidak ada, apakah ada protes-protes oleh masyarakat? Dari masyarakat pun tidak ada. Kejadian-kejadian khusus yang lain? Kejadian khusus lain pun tidak ada. Oke, saya ini meneruskan pertanyaan yang mulia Hakim Muhammad Alim. Apakah bisa saudara sebutkan siapa yang hadir ketika rekap itu? Izin yang mulia, rekap kecamatan apa kabupaten? Kabupaten. Kan... Oke. Kabupaten yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh 5 komisioner, kemudian Bawaslu, Kapolres setempat, Dandim, Kesbangpol, bahkan seluruh saksi dari kedua pasangan calon, kemudian PPD dan PPS. Oke, cukup. Saudara ingat nama saksinya siapa? Untuk pasangan 1 siapa, pasangan 2 siapa? Izin yang mulia, yang hanya saya tahu satu, yang satu dari Partai Nasdem, Pak Musakar. Pak Musakar. Kalau yang satunya memang saya belum tahu namanya. Oh, nggak tahu namanya, atau nggak ingat barangkali. Saudara nggak kenal? Nggak kenal. Kenal juga nggak, ingat apalagi. Cukup ya? Cukup? Cukup. Terima kasih keterangan saudara. Sekarang saya lanjutkan. Sudah, terima kasih itu artinya Anda sudah boleh duduk. Izin yang mulia, saya kira mungkin masih ada pertanyaan lain. Okay. Sekarang saudara Yermias Numberi, silakan untuk ke depan, pakai mic. Saya cek dulu saudara Yermias. Saudara tempat tanggal lahir Serui 20 Juni tahun 58, benar? Benar yang mulia. Beragama Kristen, tinggal di BTN Skyline Blok D 110. 110 Kota Raja, Distrik AB Pura, atau Jayapura. AB Pura ya. Saudara Ketua KPU yang tadi disebut-sebut oleh Patrick ya. Ketua KPU Kota Jayapura. Kota Jayapura, bukan provinsi. Provinsinya ya. Oke. Mau menjelaskan apa soal Jayapura kalau termohon sendiri meminta saudara 3 poin. Pertama, soal pelaksanaan rekap di tingkat kota. Ada hal yang spesifik yang ingin saudara jelaskan? Iya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota kami laksanakan pada tanggal 16. 16 ya. Catatan khusus yang terjadi bahwa saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Oke, itu yang khusus ya, yang saya spesifik. tanyakan langsung, saya turun langsung ketemu, dibilang atas perintah atasan, udah saya diam aja. Oke, jadi alasan dia atas perintah atasan. Kemudian karena dia sampaikan tentang keberatan yang dibuat ketika terjadi pemungutan suara di TPS 16. TPS 16 di kelurahan apa? Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Oke. Soal apa keberatan itu? Tentang saksi calon tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk. Tapi ada saksi calon yang lain? Ada. Misalnya kan itu kan pasangan 2. 2 ya. Berarti 2 itu 1 dan 2 sudah ada. Terus ada lagi yang mau masuk atau tidak ada sama sekali, Anda melarang masuk? Ya, jadi begini yang mulia. Gimana? Saksi pasangan calon nomor urut 1 datanya tuh jam 11 lewat, jam 11 lewat. Ketika pemungutan suara harusnya dimulai dari jam 7 berdasarkan aturan, tapi karena tidak ada, ditunda setengah jam. Pasangan
saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 juga tidak ada, akhirnya dimulai acara pemungutan suara tersebut. Ya. Nah, dilaksanakan sampai dengan jam setengah 11, saksi baru datang. Jadi dia melihat bahwa sudah selesai, dia pulang. Ya. Jadi tidak masuk. Jadi bukan diizinkan masuk. Oh, bukan karena tidak diizinkan, tapi karena melihat sudah selesai lalu dia kembali. Iya. Oke. Kemudian, Dua-duanya itu, iya. saksi 1 maupun saksi pasangan 2. Karena di TPS 16 tidak ada pemilih yang terdaftar dalam DPK atau dan DPKTB, Iya. sehingga mereka tidak menunggu sampai jam 1. Jadi dilaksanakan. Oh, gitu. Itu yang dibuat dalam keberatan, tetapi tidak dimunculkan di tingkat PPS. Di tingkat PPS, saksi dari pasangan nomor urut 1, Gusmawati Guntur, tidak mempersoalkan itu. Hanya menyampaikan bahwa... Sebentar, saudara cerita tidak ada pengajuan keberatan di PPS. Bagaimana dengan di TPS? TPS juga tidak, Tidak. karena dia pulang. Oh, Begitu. dia pulang, dihitung, tidak ada dia, Tidak ada. dan tidak mengajukan keberatan. Ya, Di sidang PPS juga tidak ada. tidak ada keberatan. Keberatan. Baru ada keberatan di tingkat Disampaikan di tingkat KPU. KPU Kabupaten, kota maksudnya. Tetapi tidak disampaikan ke Panwas, sehingga saya juga tanyakan Panwas, tidak ada keberatan. Itu yang terjadi di pleno rekapitulasi tingkat kota. Artinya Panwas menganggap itu selesai. Selesai. Nggak ada masalah. Berarti rekap di tingkat kota selesai. Iya, Pak. Oke. Bisa saudara jelaskan siapa yang menang di kota Jayapura? Baik, terima kasih. Untuk kota Jayapura, perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1, 69220. Oke. Untuk pasangan calon nomor urut 2, tadi pertama, pasangan calon nomor urut 2, 96780. Oke. Lalu itu sudah selesai ya soal rekap. Ya. Ada hal khusus tadi yang ingin saudara jelaskan. Kalau lain-lainnya kan dijelaskan oleh dokumen itu. Ya. Siapa yang hadir dan seterusnya. Sekarang yang kedua, saudara diminta untuk menjelaskan TPS 14, TPS 24, TPS yang sebenarnya TPS 23 itu. Ya, betul. Kemudian soal pemohon menang dengan perolehan 332 dan pasangan nomor 2 290. Itu apa hal yang ingin saudara jelaskan? Baik, Yang Mulia. Dalam dalil pemohon dikatakan bahwa TPS 14, TPS 16 dan TPS 23. Tapi kemarin disebut 24, jadi saya ingin ketegasan. TPS 23 atau TPS 24? Yang pasti Kalau TPS 24 saya akan tidak jelaskan. Karena dalil yang masuk dan kami baca adalah TPS 23. Oke. Baik, saya teruskan. Kalau TPS 23 mau jelaskan? Tiga-tiganya. 14, Bukan. 14, Kalau 16. 24 Anda nggak akan menjelaskan Ya, karena tidak didalilkan. Ya. Sekarang TPS 23? TPS 23 siap. Ya. Yang dikatakan bahwa TPS 23 itu pasangan nomor urut 1, calon nomor urut 1 tidak mendapat suara. Tidak mendapat suara. Tetapi fakta rekapitulasi bahwa ada suara untuk pasangan nomor urut 1. Saya bacakan di sini, mohon izin. Ya. Sebentar, ini kurang keterangannya. TPS 14, TPS 24 atau 23 itu di kelurahan mana ini kok? Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Kelurahan apa tadi? Entrop. Entrop ya. Oke. Soalnya apa karena susah ngejanya itu enggak ditulis di sini. Terus silakan teruskan. Ya, untuk TPS 23 Tadi sudah 0 tapi ada suaranya. ada suara, Oke. yaitu pasangan calon nomor urut 1 332. Ya, terus. Pasangan calon nomor urut 2 290. Oke. Jadi tidak benar bahwa pasangan nomor urut 1 0 berdasarkan dalil mereka. Itu tidak benar. Tidak benar. Oke.
Yang berikut adalah TPS 14. Ya. Itu juga dikatakan 0. Tapi Ya. fakta rekapitulasi di tingkat PPS Masih entrop juga ya? masih entrop. Oke. Tiga-tiganya di Kelurahan Entrop. Hakim Iya. yang mulia. Hmm. Untuk pasangan calon nomor urut 1, 63 suara. Hmm. Pasangan calon nomor urut 2, 111 suara. Oke. Terus? Jadi tidak benar bahwa di TPS tersebut mereka dapat 0. Oke. TPS 16, Ya 16 sekarang. Ya. pasangan calon nomor urut 1 adalah 0. 0. Pasangan calon nomor urut 2, 617. 617. Ya, Oke. terima kasih yang mulia. Itu poin 2. Sekarang yang ketiga, soal intervensi. Yang di sini disebutkan tidak benar apabila terdapat intervensi dengan menghalang-halangi saksi pemohon tadi. Apakah juga di entrop itu juga? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Ada surat pernyataan dari ketua KPPS 3 TPS tersebut, ketua PPS dan ketua PPD sebagai alat bukti yang sudah kami serahkan ke penasihat hukum. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah keberatan mengenai intervensi dengan menghalang-halangi saksi itu muncul juga ketika rekap? Tidak ada sama sekali. Oke, cukup kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada hakim yang lain? Cukup, terima kasih.